Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan karena hari ini kami bersama-sama boleh diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman. Bersyukur buat kesempatan sama-sama kita boleh bertemu melalui Google Meet ini. Jadi buat abang ini kesempatan yang indah di tengah-tengah COVID. Tuhan kasih kita juga kesempatan tetap bersekutu bahkan dari tempat yang jauh, yang berbeda, dari rumah masing-masing. Saya di Jakarta, kalian di Kalimantan Barat, bisa bertemu bersama. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Teman-teman, abang siapkan slide, karena itu kalian tolong pin nama saya. Ada dua, yang satu yang Alex Nanlohi, yang ada slide-nya. Teman-teman nanti bisa lihat sama-sama bagian presentasi slide ini. Saya akan coba jelaskan apa yang menjadi tema kita. Thank God it's finished. Dan nanti kita akan juga punya waktu untuk tanya jawab di bagian akhir. Dan bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita adalah Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat 1-16 ya. Sekali lagi silahkan pin yang ada nama saya, coba cari, dan di situ sudah ada slide-nya ya. Nah, saya mengajak kita melihat bagian ini. Bagian pertama, abang ingin kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang 10 terlebih dahulu ya. Kita akan membaca Filipi pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11 terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi kita, kalian bisa dengarkan dan bisa menyimaknya sama-sama. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi memahami, melakukan, bahkan membagikan firman Tuhan ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bulan yang lalu kita merayakan Paskah. Nah, tentunya banyak orang mengingat kembali Paskah adalah kebangkitan Kristus. Nah, tapi hari ini kita ingin melihat kembali, mungkin sudah lewat bulan Paskahnya, sudah lewat perayaan-perayaan Paskahnya, tapi sebenarnya penghayatan terhadap kematian dan kebangkitan Kristus yang genap itu menjadi bagian penting bagi kehidupan kita. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita melihat sama-sama bagian firman Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Filipi ini. Nah, kita akan membaginya, Abang membaginya dalam 4 bagian. Nanti teman-teman bisa dapatkan slide-nya, saya nanti kirim ke pengurus. Nah, kalian bisa lihat ada 4 bagian yang kita bisa perhatikan dalam bagian ini untuk mengerti tema yang diberikan kepada kita. Nah, saya ingin mengajak kita melihat yang pertama adalah situasi atau kondisi yang dialami jemaat Filipi. Gereja Filipi dirintis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada mereka karena ada situasi yang terjadi. Tetapi bagi saya yang menarik adalah bukan hanya situasi ini yang terjadi, tetapi karena Paulus mencoba menjabarkan lebih jauh lagi tentang apa artinya hidup orang Kristen. Nah, itu yang kita akan lihat nanti di ayat 4-7, ayat 8-9, dan nanti ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Mari kita mulai dari bagian yang pertama ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa situasinya atau kondisi yang terjadi di dalam Filipi 3 ini Paulus menyampaikan apa artinya menjadi Kristen. Memang konteksnya pada waktu itu dalam menghadapi pengajar palsu. Memang ya, ajaran pun bisa dipalsukan, hati-hati. Ya, kebenaran penting bagi Paulus karena itu dengan tegas Paulus menyampaikannya. Memang kalau ada barang asli, barang bagus, pasti nggak lama lagi ada KW-nya. Ya. Nah, ternyata pengajaran yang begitu murni, yang begitu indah di dalam Kristus, ternyata juga ada yang mengajarkan dengan hal yang berbeda. Nah, itu yang Paulus sampaikan. Mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Menarik sekali, Paulus mengatakan mereka adalah penyunat-penyunat palsu. Emangnya ada situasi apa? Nah, ternyata pada masa itu ada pengajaran yang diberikan oleh orang-orang yang namanya Judaizer. Jadi guru-guru palsu ini, Judaizer ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang dari latar belakang agama Yahudi. Mereka mengatakan begini, keselamatan itu adalah percaya pada Yesus plus ditambah perbuatan baik. Dan perbuatan baik yang mereka pahami waktu itu adalah sunat. Jadi kalau mau jadi Kristen, jadi orang yang percaya, Yesus cukup? Oh enggak. Yesus harus ditambah perbuatan baik. Sehingga kalau kita perhatikan di situasi inilah, justru menarik sekali Paulus menjabarkan apa artinya menjadi seorang Kristen. Apa artinya menjadi seorang Kristen dan bagaimana seharusnya hidup kita yang percaya pada Kristus. Jadi teman-teman bisa lihat ya, sekarang juga banyak loh pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Kamu harus mau selamat harus percaya pada Yesus, tapi kemudian lu mesti pergi ke gerejaku gitu ya. Kalau anak Jakarta bilangnya mesti datang ke gereja gua. Kenapa di gereja lain nggak ada keselamatan? Waduh, itu ngeri juga ya. Ada orang-orang yang berusaha menambahkan perbuatan baik, menambahkan sesuatu kepada karya Kristus yang sudah genap. Nah, ini juga yang terjadi di dalam konteks jemaat Filipi. Karena itu Paulus kemudian menjelaskan. Nah, kita akan melihat gitu ya. Teman-teman bisa lihat di slide. Kita akan melihat yang kedua sekarang. Kita akan melihat tentang in flesh dan in Jesus Christ. Nah, Abang akan langsung masuk ke 2 poin ini. Nah, saya ingin mengajak kita juga untuk memperhatikan sebentar bahwa sebenarnya Yesus ini sungguh luar biasa. Teman-teman,
siapakah pribadi yang ketika dia datang ke dalam dunia, kehadirannya langsung membelah dunia jadi dua, yaitu before Christ, sebelum Masehi, sebelum Kristus, dan AD. AD itu bahasa Latinnya Anno Domini, atau tahun Tuhan kita. Kalau kita biasanya sebutkan tahun Masehi. Menarik ya. Yesus ini kehadirannya di dalam kehidupan dunia bahkan membagi dua sejarah dunia, sejarah sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Tapi bagi saya lebih jelas lagi bagaimana Paulus mencoba menghayati bahwa Yesus bukan hanya membagi dua sejarah, tetapi juga Paulus dengan tepat melihat bagaimana kehadiran Kristus juga membagi dua hidupnya Paulus. Jadi kalau saya melihatnya begini ya, Paulus itu ketika ada Yesus, dia langsung bisa memahami dengan tepat. Jesus is the missing piece of the puzzle. Yang waktu ditaruh pada tempatnya, maka kita akan bisa melihat dalam perspektif yang tepat. Nah, saya pakai simbol anak sekarang. Kalian tahulah ini apa ya? Ini simbol location, posisi. Nah, Abang ingin kita mengerti bahwa posisi itu sangat penting. Perhatikan bagaimana di dalam bagian ini, Paulus langsung menceritakan dua posisi yang pernah dia alami. Dia pernah ada di dalam posisi yang namanya, saya pakai istilah, di dalam daging, dan dia juga ada dalam posisi di dalam Kristus. Yesus yang hadir dalam dunia bukan hanya membelah dunia menjadi dua, sejarah, masa sejarah, tetapi Yesus yang hadir dalam hidup Sang Rasul Paulus adalah Yesus yang juga membagi dua hidup Paulus, yang dulunya di dalam daging, sekarang ada di dalam Kristus. Jadi teman-teman lihat kalimat saya tadi ya, posisi atau location di mana kamu berada itu sangat penting. Di mana kamu? Apakah kamu sedang ada di dalam daging? Di dalam in flesh? Atau kita ada di dalam Kristus? Nah, Abang coba jelaskan dari apa yang Paulus tuliskan. Nah, Paulus mulai dengan menceritakan. Dari mana saya mendapat istilah dalam daging? Sebenarnya ini terjemahan harafiah. Kalau kalian perhatikan di ayat yang keempat, memang terjemahan Indonesia, Alkitab kita menggunakan pada hal-hal lahiriah. Tetapi di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris juga dipakai istilah in flesh, di dalam daging. Nah, apa artinya di dalam daging? Adalah di dalam kemanusiaan yang begitu rupa. Nah, teman-teman perhatikan, Paulus sedang bicara apa? Keselamatan itu tidak perlu ditambah oleh apa-apa yang lain, karena keselamatan sudah genap hanya di dalam Kristus. Nah, ternyata dulunya Paulus mengatakan, aku dulu hidup dengan penghayatan bahwa aku yang harus mengusahakan keselamatan itu. Karena itu, Paulus ada di dalam daging. Teman-teman, kalau keselamatan itu adalah usaha kita, apa yang harus kita lakukan, maka apa sih yang bisa kita berikan supaya kita selamat? Nah, Paulus mengertinya pada waktu itu, kalian lihat di ayat 4-7 ya. Dia mengatakan jika ada orang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah ini, pada hal-hal yang bersifat daging, in flesh. Dia mengatakan aku lebih lagi. Kalau orang bisa selamat karena hal-hal ini, aku pasti yang paling selamat. Karena lihat bagaimana Paulus memberikan gambaran yang dia alami. Perhatikan ayat 5. Disunat pada hari ke-8. Berarti apa? Kan nggak ada anak bayi umur 8 hari datang nyunatin dirinya sendiri ya. Itu berarti keluarganya yang membawa. Jadi Paulus lagi mau bilang apa? Saya bukan hanya sayanya yang beragama. Orang tua saya pun, orang tua yang sudah sejak saya kecil, mereka ikutin Taurat. Di Taurat dikatakan anak umur 8 hari. Makanya Yesus juga disunat 8 hari. Paulus berkata juga aku disunat pada hari yang ke-8. Dia murni dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Yahudi itu salah satu bangga jadi suku Benyamin itu karena raja pertamanya orang Yahudi dari suku Benyamin. Siapa nama rajanya? Saul. Siapa nama Paulus sebelum bertobat?
Saulus. Ya, wow. Ini bangga banget ya, nama opungnya dipakai begitu ya. Ini kayak orang Batak begitu kali ya. Jadi dia bilang, kalau aku bisa selamat karena hal-hal ini, wow, aku lebih lagi. Aku dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Teman-teman, bagi saya ini luar biasa ya. Tapi lihat perubahannya. Ada kata tetapi di ayat 7. Ini kalau ketemu kata tetapi langsung lihat bedanya ya. Mana yang penting? Di depan kata tetapi atau di belakang kata tetapi? Sebenarnya di belakangnya ya. Makanya lihat dia langsung mengatakan tetapi. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku pikir dengan punya itu semua aku bisa selamat, itu adalah hal yang menguntungkan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8 menegaskan nanti segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya ini. Teman-teman, kita lihat hidup Paulus. Paulus mau menegaskan apa? Keselamatan dimulai bukan karena kita punya latar belakang yang baik. Oh, saya sekolahnya di SMA favorit. Oh, berarti saya bisa selamat. Kenapa? Karena saya pinter gitu ya. Bukan karena itu. Bukan karena status sosial kita, status ekonomi, atau status keagamaan. Oh, aku anaknya paling rohani di gereja, paling rohani di rumah. Bukan juga dengan pemahaman, pengetahuan, atau bahkan pengalaman. Kita selamat bukan karena hal-hal itu. Kita selamat hanya karena anugerah Tuhan, karya Kristus. Nah, itulah yang Paulus sedang tegaskan. Dia bilang, lihat hidupku. Kalau mau bicara selamat, bisa karena hal-hal lahiriah, aku yang paling selamat. Karena semua hal itu aku punyai. Tapi jangan heran. Orang yang merasa dia ikut ambil bagian dalam keselamatan adalah orang yang akan jadi sombong. Karena apa? Kenapa kau selamat? Aku begini, aku begini. Papaku sintua, mamaku majelis, pemimpin kor. Jadi seolah-olah itu hal-hal yang menyelamatkan. Tidak. Paulus mau menegaskan, bukan itu yang bisa menyelamatkan. Kenapa teman-teman? Memang banyak hal yang bisa kita banggakan seperti Paulus, tapi jangan lupa, di dalam daging, kita sama. Kita ada di dalam dosa. Ini gambaran dosa. Dosa digambarkan seperti orang memanah. Harusnya orang kalau memanah itu kena yang paling tengah ya. Hamartia, istilah dalam bahasa Yunani. Missing the mark. Meleset dari sasaran. Harusnya kita ini hidupnya memuliakan Allah, tapi ternyata manusia tidak memuliakan Allah, meleset dari sasaran. Harusnya kita hidup itu mengasihi sesama, tapi kita tidak mengasihi sesama, kita malah membenci sesama. Kita meleset dari sasaran awal Tuhan menciptakan kita. Dosa itu fokusnya adalah aku. Akulah segala-galanya. Nah, inilah yang terjadi sejak di Taman Eden. Teman-teman bisa melihat, seorang penulis pernah saya baca tulisannya, dia memberikan gambaran yang menarik dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan, how do you spell sin? Sin itu S-I-N. Lalu dia menggambarkan begini, sin is the I in the center. Benar ya? Kata S-I-N, I-nya itu yang paling tengah. Jadi di dalam dosa itu gambaran manusia mengutamakan dirinya. Akulah yang menjadi segala-galanya. Yang penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Dan inilah yang jadi realita manusia. Di dalam daging, apa sih yang bisa kita banggakan? Sebenarnya ini sudah menyatakan betapa dosa itu membelenggu kita. Memang benar banyak hal-hal yang Paulus tadi bilang. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Tapi kalau itu bisa membeli keselamatan, bagaimana dengan dosa? Dosa harus diselesaikan supaya kita bisa bersekutu dengan Allah yang kudus. Realitanya tidak demikian. Manusia yang harusnya hidup benar, hidup adil, hidup jujur, tapi manusia kemudian terikat dengan hal-hal yang dia tahu Tuhan tidak senang. Inilah yang disebut dosa membelenggu. Ini gambaran-gambaran yang abang kumpulin ya. Ini gambaran ada yang mungkin sedang terbelenggu oleh judi, oleh rokok, oleh narkoba. Ada yang bilang, wah aku mah bebas bang.
Saya bilang kalau kamu bebas, ada satu adik waktu itu dia datang ya. Saya ngerokoknya ikut-ikut temen aja kok bang gitu. Saya bilang ya udah tinggalin. Aduh susah bang. Saya bilang itu namanya terikat. Ketika kamu sulit meninggalkan, ada keterikatan. Itulah sifatnya dosa. Sifatnya itu mengikat. Dan ingat, banyak hal yang harusnya baik, tapi bisa menjadi tidak baik karena kita memakainya untuk hal-hal yang salah. Tuhan kasih kita banyak hal, mata, tangan, kaki, mulut, telinga, tapi apakah kita pakai itu untuk hal yang benar, hal yang baik? Ini salah satu contoh sekarang ya. Jangan-jangan yang sedang mengikat kita HP kita nih. Dalam situasi di rumah aja, mungkin HP jadi segala-galanya begitu ya. Nggak jauh dari colokan, kalau punya wifi, nggak mau wifi-nya mati, kalau ngadat begitu ya. Ada yang bilang ini smartphone, tapi banyak orang yang memiliki smartphone tidak smart. Have a smartphone but not smart. Karena dengan smartphone itu juga kita bisa jatuh dalam dosa kalau kita tidak tepat menggunakannya. Masalahnya bukan di smartphone-nya, tapi di kita yang menggunakan smartphone itu. Ada orang yang sekarang ini diikat oleh belanja, karena mungkin begitu mudah, belanja tinggal klik, sehingga banyak hal yang kita beli belum tentu kita butuhkan. Nah, ini jadi mengerikan juga. Dalam situasi di rumah, ayo nih, mana tahu ada yang diikat oleh drama Korea. Capek sih, I'm so tired, but I can't stop watching. Terus nonton gitu ya, wah berseri-seri. Tidak ada yang salah dengan nonton drama, tapi jangan lupa buat adik-adik, kalian tetap mesti sekolah. Jadi jangan sampai kita, karena banyaknya waktu, itu malah mengikat kita dalam dosa. Coba pilih yang ditonton juga, jangan yang mungkin belum tepat dengan umurmu, belum sesuai. Abang nggak tahu nih, ini gambar-gambar drama Korea, saya lihat-lihat aja ini yang lama-lama gitu ya. Nah ini realita yang terjadi di sekitar manusia. Ada yang cowok bilang, tapi saya emang nggak gitu bang. Iya, mungkin ini kamu gitu ya. Dengan banyaknya waktu diikat oleh game online, jadi akhirnya berpikir hidup itu tentang main game, apalagi lagi banyak free time begini. Mari coba lihat hal-hal yang ada di sekitar kita, apakah benar-benar kita sedang hidup di dalam Tuhan, atau mungkin sedang di dalam kedagingan kita. Beberapa orang dijebak atau terikat dengan pornografi, dan ini juga hal yang mengerikan. Dengan ada di rumah saja, suasananya kadang-kadang membuat kita begitu gampang jatuh di dalam dosa-dosa pornografi. Ada yang terikat dengan hal-hal seperti ini, LGBT, satu perasaan kayaknya mau mengikuti hati nurani, sehingga lupa bahwa harusnya dia mengikuti Tuhan. Sekarang banyak yang bilang, just follow your heart, ikutin aja hati lo. No, itu bukan prinsip Kristen. Di dalam kekristenan, follow your God. Nah ini juga dalam realita anak remaja, sex before marriage menjadi hal yang juga terjadi. Jadi kalau kalian perhatikan, saya menyimpulkannya begini ya. Dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita berontak kepada Allah secara sadar, perlahan. Terjadinya memang pelan, tetapi itu akhirnya tanpa kita sadari, dampaknya sudah menghancurkan kita. Apa yang kita lakukan ketika kita menikmati dosa? Ini yang terjadi. Kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kita kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat, kemampuan untuk berkata jujur, kemampuan untuk memberi, kemampuan untuk mengasihi, dan kemampuan untuk hidup kudus. Nah, itu yang kita bisa lihat. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Filipi, hidup di dalam daging. Di dalam bagian lain, Paulus mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi teman-teman perhatikan, bahwa ketika kita berbicara di dalam daging, di dalam dosa, maka sebenarnya manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, perhatikan penjelasan Paulus. Dulu lokasi saya di dalam dosa. Tetapi kemudian Paulus berkata, saya berpindah lokasi karena anugerah Allah. Di dalam ayat 8 dan 9, sekarang Paulus ada di dalam Kristus. Nah, teman-teman, apa yang menarik?
Apa esensi menjadi orang Kristen? Saya pikir esensi menjadi orang Kristen bukan karena kita pakai kalung salib, bukan karena keturunan papa mama saya Kristen, tapi karena kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Dan kata di dalam Kristus, nah ini frase favoritnya Paulus. Nanti kalian baca di kitab-kitab yang Paulus tulis. Di dalam kitab-kitab yang Paulus tulis, ada ahli yang coba hitung. Paulus mengatakan kata di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia, itu sekitar 170 kali. Dan di dalam kitab Filipi yang singkat 4 pasal ini, itu muncul 15 kali. Jadi tadi Paulus bicara tentang di dalam daging. Ini realitanya. Tapi ini sekarang dia bilang di dalam Kristus. Kenapa di dalam Kristus begitu penting? Perhatikan gambar ini. Kalau kalian mungkin mau klik, bisa zoom gitu ya. Ini gambar apa sih? Nah, abang dapat gambar ini sebenarnya waktu pergi ke satu gereja. Ini sebenarnya gambar, kalian bisa googling. Judulnya Peter Drowning. Petrus tenggelam. Kenapa Petrus tenggelam? Ini gambaran Petrus waktu itu jalan di atas air, lalu dia tenggelam, lalu itu digambarkan Yesus dari atas air tuh, sedang mengulurkan tangan menggapai Petrus. Jadi Petrusnya sih nggak kelihatan gitu ya. Jadi jangan salah lihat ya, jangan pikir itu gambarnya, oh Yesusnya yang tenggelam. Enggak ya. Yesus tuh di atas air, itu gambaran yang menarik. Kenapa gambar ini begitu menyentuh hati saya? Karena saya sadar waktu melihat gambar ini. Memang manusia di dalam dosa, di dalam daging, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dosa itu masalah kita, teman-teman. Tetapi solusi atas dosa itu datangnya dari Allah. And Jesus Christ, the God solution for our sin. Kita berusaha menyelesaikan dosa. Kita berpikir kalau selamat itu bisa karena banyaknya pahala, teman-teman. Maka berapa banyak pahala yang harus kita kumpulkan untuk masuk surga? Toh buktinya lebih banyak dosa daripada hal benar yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau mengatakan selamat karena perbuatan baik kita semata-mata, nggak mungkin. Harus ada cara lain membawa kita kepada keselamatan. Dan Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Searching for the answer to life. Jesus, you have found him. Wah, saya senang kumpulin gambar, teman-teman ya. Ini dapat di mana nih gambarnya ya? Ada keyboard S-nya 2 begitu ya. Jesus ya, ini demi kepentingan ilustrasi. Tapi abang ingin kita mengerti bahwa sebenarnya Paulus lagi bicara di dalam dosa, di dalam daging, itu usahaku, tapi usahaku itu nggak pernah mencapai apa yang Allah mau. Nggak pernah mencapai standarnya Allah. Karena itu keselamatan kita adalah fokusnya kepada Yesus. Itulah yang dituliskan di ayat 8 dan 9. Saya cantumkan terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian bisa lihat Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Karena di sini kayaknya kalimatnya lebih mudah dimengerti. Apa sih yang Paulus bilang tentang posisi barunya di dalam Yesus ya? Coba abang bacakan pelan-pelan buat kita, teman-teman ikutin ya. Bukan saja hal-hal tersebut yang tadi ya, yang ayat sebelumnya. Tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja, karena nggak bisa membawa keselamatan ya. Yang saya miliki sekarang adalah lebih berharga, yaitu mengenal Yesus. Mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja, supaya saya bisa mendapat Kristus. Jadi cukup Yesus saja, gitu ya, yang bisa menyelamatkan. Itu kira-kira yang Paulus lagi sampaikan. Nah, teman-teman perhatikan ayat 9-nya. Dan betul-betul bersatu dengan Dia. Nah, ini kata yang dipakai, di dalam Dia. Bersatu dengan Dia. Hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri dengan jalan taat kepada hukum agama. Sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya kepada Kristus. Nah, ini kesimpulannya yang paling bawah. Jadi hubungan yang baik itu, atau sebenarnya ini adalah keselamatan itu, datang dari Allah berdasarkan percaya pada Yesus Kristus. Keselamatan kita karena
Allah yang menganugerahkan di dalam Yesus dan kita percaya kepada apa yang Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus. Teman-teman, waktu saya lihat gambar ini pertama kali, ini judulnya Siluet Hidup Yesus, ya. Tapi menarik sekali memperhatikan dalam tahapan hidup Yesus dari dia lahir itu di palungan, dia bertumbuh kanak-kanak, dia melayani, menderita, pikul salib, mati di kayu salib, lalu kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Tapi pertanyaan saya begini, di mana Yesus berkata sudah selesai? Itu tema kita ya. Di mana Yesus berkata sudah selesai? Dia tidak berkata sudah selesai di palungan. Kalau dia bilang sudah selesai di palungan, lari kali ya. Para gembala ada bayi kecil ngomong udah selesai gitu ya. Yesus berkata sudah selesai di atas kayu salib. It is finished. Kenapa? Karena di kayu salib itulah Yesus menggantikan kita. Kita yang harusnya binasa karena dosa kita. Kita yang tidak sanggup mengupayakan keselamatan kita. Kita mau bayar pakai apa? Dengan hidup baik, dengan segala macam tidak akan pernah mungkin menyelamatkan kita. Karena itu di kayu salib Yesus menanggung dosa kita dan dia berkata sudah selesai. Dan karena dia berkata sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya. Tapi hari yang ketiga dia bangkit, menyatakan bahwa Allah menerima persembahan Kristus dan inilah yang membawa keselamatan bagi kita. Jadi keselamatan bagi orang Kristen bukan semata-mata pekerjaan kita, karena tidak mungkin dengan pekerjaan baik kita. Ada gambar seperti ini, coba menuliskan secara matematika ya. Jesus plus nothing, that is everything. Karena hanya karya Kristus yang cukup, yang genap bagi kita. Abang coba jelaskan sedikit, apa sih yang Yesus lakukan melalui kematiannya di kayu salib dan juga kebangkitannya? Saya melihat ada satu istilah penting dalam kekristenan, yaitu penebusan. Teman-teman perhatikan, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Di kayu salib apa yang terjadi? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Teman-teman, untuk kita yang berdosa, Yesus sudah tebus dan harganya telah lunas dibayar. Teman-teman nggak usah menambahkan sesuatu. Jadi yang membuat kita selamat itu bukan karya kita, tapi karya Kristus yang sudah memberikan segalanya genap, paid in full. Nah, coba abang simpulkan begini ya. Keselamatan dalam kekristenan adalah percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Sementara di dalam agama-agama yang lain, keselamatan yang diajarkan adalah keselamatan berdasarkan apa yang saya lakukan supaya selamat. Tapi kekristenan bicara keselamatan berdasarkan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan kita percaya kepada karya itu. Teman-teman, ini sangat berbeda. Karena itu saya harus menegaskan tema kita hari ini. Bicara tentang pergumulan hidup dalam dosa, Tuhan Yesus sudah selesaikan itu. Dia mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dan sekarang dia menawarkan keselamatan itu bagi kita. Kamu masih mengandalkan dirimu supaya selamat? Atau kamu sudah selamat karena kamu percaya pada karya Kristus yang genap bagimu? Teman-teman, pemahaman inilah yang membawa Paulus kepada bagian terakhir adalah hidup bagi Yesus. Jadi teman-teman perhatikan, apakah orang Kristen nggak bicara perbuatan baik? Kita bicara perbuatan baik. Tapi perbuatan baik bukan syarat keselamatan. Tapi perbuatan baik adalah respon dari orang yang sudah diselamatkan. Jadi abang pernah nanya, ada satu adik siswa rajin banget dia ya. Terus kemudian dia saat teduh, terus tiba-tiba dia cerita ini, aku saat teduhnya 3 kali sekarang kak. Waduh, ternyata pagi, siang, malam gitu ya. Dia bilang dia saat teduhnya begitu. Terus saya bilang, wah kenapa kamu saat teduhnya kayak begitu? Nah terus kalimat yang pernah dia bilang, ya supaya selamat kak. Saya pikir wow, kalau kita selamat karena saat teduh,
berarti nanti di surga dicek saat teduhnya, mana buku saat teduhmu gitu ya. Ini bukan demikian. Kekristenan berkata kita selamat karena karya Yesus di kayu salib. Nah, kalau kamu bersaat teduh, itu respon karena kamu sudah selamat. Jadi jangan dibalik juga ya. Oh, kata Kak Alex, kita selamat bukan karena saat teduh. Iya, emang benar kita selamat karena karya Yesus. Kalau gitu nggak usah saat teduh dong, Bang. Bukan begitu. Kalau kamu kemudian bersaat teduh, itu karena respon dari kamu yang rindu. Saya sudah selamat Tuhan, saya ingin bersekutu denganmu. Biarlah saya boleh memiliki waktu-waktu pribadi, membaca, merenungkan firman Tuhan. Jadi teman-teman, ingat baik-baik. Ketika engkau dan saya mengerti keselamatan yang adalah anugerah itu, maka ada respon, yaitu hidup bagi dia. Hidup di dalam kebenaran. Paulus menggunakan istilah yang menarik tadi di ayat 10. Persekutuan dalam kematian Kristus membuat Paulus bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, saya coba memahami apa sih yang Paulus maksud ini. Abang melihat dalam ayat Roma, ya, Roma pasal 6. Coba lihat sebentar, ada di slide. Menarik sekali begini. Paulus itu memahami kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya sebagai sebuah fakta di luar dirinya. Tetapi ketika dia sudah mengalami karya Kristus, maka lihat ya, caranya dia memahami. Saya baca ayat 9. Karena kita tahu, nah ini fakta sejarah, kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah itu faktanya. Ayat 10 dilanjutkan lagi. Sebab kematiannya, kematian Kristus, kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya, karena Yesus menebus dosa. Dan kehidupannya atau kebangkitannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, sampai ayat 9 dan 10 ini adalah fakta sejarah. Tapi Paulus membawanya jadi fakta kehidupannya. Menarik sekali, lihat ayat 11 ya. Karena itu dia katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu yang bersatu dengan Kristus, kamu yang di dalam Kristus, karena Kristus sudah mati, kamu pun mati bagi dosa. Dan karena Kristus sudah bangkit, kamu pun sekarang hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi bagi saya menarik sekali. Kehadiran Kristus, Paulus ada di dalam Kristus, membawa dia pun ikut mati terhadap dosa, bukan untuk karena Paulus nggak mungkin menebus dosa ya, tetapi karena Kristus sudah menebus dosanya, maka Paulus sekarang mati terhadap dosa, mati bagi dosa dia pakai istilahnya, dan sekarang dia hidup karena Kristus sudah bangkit, dia pun mau hidup bagi Allah. Menarik sekali bagaimana Paulus memandang dirinya. Now he's living his life totally changed. Jadi ada new life, new orientation, new value. Nah, saya simpulkan dengan gambar ini ya, menarik sekali untuk memperhatikan bahwa percaya pada Yesus itu believing in Christ, ini harusnya membawa kita kepada menjadi serupa Yesus, becoming like Christ. Jadi benar-benar ketika kita memahami konsep karya Kristus yang finish, sekarang kita menghidupi hidup kekristenan kita yang belum finish. Karena ini finishnya nanti kalau ketemu Tuhan. Jadi sampai akhir zaman terus kita ngalamin. Nah, ini yang Paulus simpulkan di ayat 12 sampai 16, bagian yang kita belum baca, itu sebenarnya bicara tentang menjadi murid yang growing, yang bertumbuh. Jadi proses menjadi serupa Yesus, proses menjadi serupa Yesus itu kan seumur hidup. Nah, Paulus melihatnya menarik sekali. Coba kita lihat ayatnya ya. Paulus bilang begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia katakan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Ayo teman-teman yang sudah kenal Yesus dalam Kristus, kita bertumbuh. Bertumbuh itu bukan satu tahapan yang kita capai, tapi sebuah proses seumur hidup. Paulus terus mengatakan, aku terus mengejarnya. Bukan karena aku telah memperolehnya, tapi ini satu perubahan. Setiap hari, makin serupa dengan Kristus. Seperti apa sih bertumbuh? Seorang bernama Dawson Trotman, Bapak Dawson Trotman memberikan ilustrasi ini. Dia menggambarkan bertumbuh itu seperti roda. Makanya ini dikenal dengan nama ilustrasi roda. Dawson Trotman menggambarkan orang Kristen yang taat, yang bertumbuh, maka seperti roda, roda itu yang muter porosnya. Di pusat hidup, di tengahnya, harus ada Kristus. Tapi bukan hanya itu, Dawson Trotman menggambarkan dua jari-jari. Satu yang vertikal, itu digambarkan dengan hubungan dengan Tuhan. Dan satu yang horizontal, hubungan dengan sesama. Yang vertikal, perhatikan ya, dia menggambarkan saya bicara sama Allah, namanya doa. Dan Allah bicara kepada saya melalui firman. Makanya sebenarnya dari sekolah minggu kita udah diajarin ya, gimana adik-adik terus bertumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Jadi teman-teman bisa melihat ya, ini adalah relasi dengan Tuhan. Dan karena pertumbuhan rohani itu seumur hidup, maka kita baca dan renungkan firman Tuhan ya seumur hidup juga. Jangan berpikir, ya udah nih, saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bang, udah selesai. Udah habis itu ngapain lagi? Enggak, terus dibaca. Karena proses pertumbuhan itu adalah sebuah relasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Tapi bukan hanya itu, perhatikan yang mendatar, yang horizontal. Hubungan dengan sesama. Dengan sesama orang percaya yang ke dalam, itu kita harus rajin bersekutu. Makanya kita mengupayakan nih, kakak-kakak TPS gitu ya, mengupayakan ada persekutuan kita hari ini. Kenapa? Kita tetap rindu bersekutu meskipun via online begitu ya. Dan bukan hanya itu, mari kita juga bersaksi. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, mari kita hadir dan bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita. Jadi teman-teman, saya rindu pertumbuhan kita belum selesai. Betul, karya Kristus finish. Tapi kita terus bertumbuh seumur hidup dan itu belum selesai. Nah, karena itu teman-teman, saya rindu ketika engkau benar-benar mengalami pembaharuan itu. Maka itu berubah, cara belajarmu berubah. Kalau dulu belajar ya, yang penting nilai tinggi aja, nyontek pun nggak apa-apa deh, yang penting nilainya. Pokoknya saya maunya cuman belajar itu sistemnya empang, enak dan gampang, nggak mau susah-susah, tapi maunya nilainya tinggi gitu ya. Pakai prinsip ekonomi, belajar sesedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Saya pikir kalau kita sudah dalam Tuhan, kita punya cara pandang yang baru. Tuhan, I want to give the best. Kita tidak menunda-nunda, ini kan lagi masa-masa seperti ini. Harusnya buat kita yang dalam Tuhan, harusnya kita bisa lebih bijaksana. Memakai waktu, belajar online itu kan butuh kemandirian. Kita bisa mendisiplin diri kita. Taruh dulu gadgetnya misalnya, untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin memancing kita distraksi dari belajar. Cara bergaulmu juga harusnya berbeda. Kamu bukan mengikuti tren. Banyak anak yang ngikutin tren. Semua teman nyontek, dia ikut nyontek. Semua teman porno, dia ikut porno. Harusnya kamu jangan cuma menjadi trend follower. Jadi orang Kristen kita diminta jadi garam dan terang. Itu trendsetter. Saya mau satu kelas saya nggak nyontek. Ayo ikut saya. Kalau ada orang berani bilang, ayo ikut saya nyontek. Harusnya kita berani berdiri. Ayo ikut saya nggak nyontek. Kadang-kadang orang Kristen sulit melakukan itu. Karena apa? Karena mungkin kita juga masih bergumul dengan dosa-dosa seperti itu. Mari jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang punya kualitas, sehingga kamu bisa bicara dengan baik, memimpin orang lain, bukan untuk hidup bobrok, tapi hidup benar. Dan akhirnya juga mungkin kalau kalian sudah pacaran, ya mari pacaran dengan... Nah, saya nggak merekomendasi anak SMA pacaran sebenarnya, tapi saya harus katakan bahwa banyak yang coba-coba, tapi kemudian akhirnya gagal, bahkan free love, free sex. Saya pikir hati-hati. True love waits. Ada tulisan yang paling kecil di bawahnya. Coba gedein. Kalian bisa baca nggak? Save it until marriage.
Maksudnya apa? Kalau betul kamu sudah dalam Tuhan, maka kamu sekarang hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi dirimu, bukan hidup bagi kedaginganmu. Kamu pun mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi kiranya hari ini kita bisa mengambil respon di hadapan Tuhan. Kalau kalian belum di dalam Tuhan, nah sekarang pertanyaannya itu ya, di mana? Where is your location? Oh, saya di kota Pontianak, saya di Ayani, saya di ini. Oh, kita lagi nggak bicara itu. Your location, are you in Christ atau in flesh? Mari buka hati terima Yesus. Buka hatimu terima Yesus dalam hidupmu. Apa artinya terima Yesus? Apa artinya berada di dalam Yesus? Saya melihat dua hal. Pertama, orang yang di dalam Kristus, dia percaya sungguh-sungguh Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau kamu sungguh percaya, percaya itu seperti ini ya. Seperti seorang anak yang menyerahkan diri kepada bapaknya. Percaya. Sudahkah engkau percaya sungguh-sungguh pada Yesus? Bukan sekadar, oh papaku Kristen, mamaku Kristen, ya udahlah aku Kristen juga. Tapi saya benar-benar kenal, saya benar-benar percaya bahwa ya Yesus, cuma engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dan yang kedua, apa artinya di dalam Yesus, menerima Yesus? Ada perubahan hidup. Ada pertobatan. Ada hal-hal yang harus ditanggalkan. Ini istilah Paulus di Efesus 4. Dia tidak pakai kata tinggalkan, tapi dia pakai kata seperti ganti baju. Ditanggalkan. Tapi ada hal-hal baru yang harus juga dikenakan. Jadi ini berarti ada komitmen untuk berubah. Dulu malas-malesan, tinggalkan kemalasan. Dulu bangun pagi, langsung porno, langsung lihat-lihat yang nggak benar. Sekarang begitu bangun, saya mau mengenakan firman Tuhan saya baca dan renungkan. Nah, kiranya adik-adikku, firman Tuhan hari ini, dari karya Kristus yang genap itu, kita membangun hidup kita yang makin hari, makin living for Jesus. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Mengatakan, Tuhan, aku mau hidup bagi kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya akan pimpin dalam doa sebelum nanti ada kesempatan. Jika kita ingin tanya jawab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kebenaran ini mengingatkan kami akan Engkau, ya Yesus. Karyamu yang genap dan cukup bagi kami. Tidak perlu ditambahkan lagi. Dan Engkau yang sudah membebaskan kami dari dosa. Kami saat ini mau hidup bukan di dalam daging, bukan di dalam dosa. Tapi kami mau hidup bagimu ya Tuhan. Di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam kekudusan. Biarlah hidup kami, masa muda kami. Kami persembahkan bagi Engkau, bagi hormat dan kemuliaan. Hamba berdoa bagi adik-adikku, siapa saja yang hari ini mendengar firman. Dan jika mereka melihat bahwa mereka masih ada di dalam daging, dan hari ini mereka mau datang percaya pada Kristus, buka hatinya terima Yesus, bertobat sungguh-sungguh dari hidup yang lama dan masuk dalam hidup yang baru, hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan tolonglah adik-adikku ini, agar setiap komitmen yang mereka ambil, hati yang terbuka menerima Engkau, menjadi satu tanda bahwa mereka bukan lagi hidup bagi dirinya, tapi mereka hidup hanya bagi Allah. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.